Selamat pagi. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual titik 3, melakukan teknik coaching dengan CGP lain. Kita sebagai supervisor. Saya Srianti Bakara sebagai coach. Saya Femi Legwanti sebagai coach. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Tadi itu gimana Pak? Alhamdulillah sehat seperti yang bisa dilihat. Sebelumnya saya dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya betul Pak, saya akan melakukan coaching dengan Ibu Femi Pak hari ini Pak. Ibu Femi. Di sini langsung saja saya akan menyampaikan beberapa penilaian terhadap Ibu izin ya. Nanti saya juga mohon izin untuk hadir dalam coaching Ibu sebagai supervisi di sini ya. Ada rubrik penilaian Bu di sini. Ada 3 rubrik penilaian yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama adalah kehadiran secara penuh, bagaimana Ibu di sini melakukan coaching. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Iya. Untuk persiapannya hari ini apa yang sudah Ibu persiapkan untuk coaching Bu? Untuk persiapannya saya sudah menyiapkan tempat ya Pak, berkomunikasi juga dengan mengundang coachnya. Kebetulan kemarin coachnya sudah menghubungi saya untuk memberikan waktu supaya kami bisa saling bercakap-cakap gitu tentang permasalahan yang perlu hadapi. Jadi saya sudah siapkan beberapa konsep pertanyaan mungkin nanti yang akan saya siapkan dalam acara coaching nanti. Seperti itu Pak Dito. Baik Ibu, terima kasih. Terus kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap diri Ibu? Seperti umumnya untuk kompetensi di dalam coaching itu ada 3 hal ya Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh, listen. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Iya. Yang ketiga nanti kalau coachnya saya datang, saya pengen itu memberikan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga itu mengacu kepada pelaksanaan coaching itu bisa tercapai tujuannya. Seperti itu Pak Dito. Bisa tercapai tujuannya dari solusi coaching ini ya. Iya, spesifikasi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini Ibu? Iya. Untuk kompetensi yang paling ingin saya kembangkan, yang mungkin Bapak nanti bisa menilai saya, itu terkait yang poin pertama yaitu kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya. Karena yang kehadiran penuh yang present itu saya mau menguji kompetensi saya dalam coaching itu, apakah saya bisa hadir secara badan, dengan gestur saya, dengan pikiran saya, dengan hati saya, bisa dengan sepenuh hati mendengarkan dan bercakap-cakap dengan coach nanti sehingga pembicaraan kami bisa bermutu. Seperti itu Pak Dito. Baik, itu kompetensi yang benar-benar ingin Ibu capai semuanya. Terus untuk indikator sebuah percakapan coaching Ibu dengan coaching nanti apa Bu? Indikator ketercapaiannya seperti apa? Indikatornya menurut saya itu kami nanti mungkin belajar dari awal dulu tentang tujuannya apa, kami bercakap-cakap seperti itu yang kami lakukan coaching dengan Bu Feni. Kemudian indikatornya bahwa solusi dari permasalahan yang kami percakapan itu bisa muncul dari Ibu Femi sendiri gitu Pak. Itu indikator. Kalau Bu Femi misalnya sudah berhasil nanti dia memberikan ide, gagasan, solusi terhadap masalahnya, saya rasa coaching itu sudah berhasil. Itu indikator dari saya Pak. Jadi ketika si coach nanti menyampaikan ide dan solusinya, dia bisa merasakan ya Bu, merasakan nyaman, maka itu merupakan tujuan dari coaching yang Ibu lakukan. Seperti itu. Baik Ibu, langsung saja nanti silakan melakukan coachingnya dan semoga coachingnya nanti bisa berjalan dengan baik Ibu. Doain ya Pak, siap ya Pak. Nanti saya akan selalu mendukung Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Siang Bu Feni, apa kabar Bu? Selamat siang Bu Sri, alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Ibu gimana? Sehat Bu ya? Femi. Iya. Senang sekali saya mengundang Femi ke sini. Katanya kemarin nyariin saya ya. Iya,
makasih ya Bu, akhirnya kita bisa ketemu ya Bu ya. Mau ini Bu cerita-cerita Bu sama Ibu, pengen ngobrol ya Bu ya. Permasalahan di sekolah, di kelas, mungkin dari hasil obrolan kita ini bisa ada solusi ya Bu ya. Oke, ya Bu Femi. Sebelum kita ngobrol nih, topik-topik yang Bu Femi mau utarakan, saya izin dulu kita kehadiran Bapak Supervisor kita, Pak Dito. Beliau akan menilai percakapan kita. Jadi Bu Femi izin juga untuk kita direkam. Baik Bu Sri. Dari dinas. Jadi Bu Femi nggak usah sungkan-sungkan mau cerita atau curhat apapun, ini masih dalam area privasi kita. Ya, baik Bu Sri. Saya harapkan Bu Femi bisa leluasa kita berngobrol-ngobrol hari ini. Oke, siap, insya Allah saya nyaman sama Bu Sri. Kita mulai ya Bu ya. Ya. Saya dengar dari Bu Femi katanya menghubungi saya, katanya ada yang mau disampaikan. Iya. Kira-kira apa itu Bu? Silakan diceritakan. Iya, jadi gini Bu Sri ya, seperti Ibu tahu juga ya di sekolah kita itu kan ada kedapatan atau murid-murid kita ada siswa inklusi ya Bu ya, ABK, anak berkebutuhan khusus ya Bu ya, betul ya. Setiap kelas itu kita ada 2 siswa berkebutuhan khusus ya Bu Sri ya, di sekolah kita ini. Nah, saya tuh merasa kayaknya saya di kelas itu belum mengakomodir kebutuhan pembelajaran dari siswa inklusi ini Bu. Jadi itu saya seperti tidak maksimal melayani mereka gitu Bu Sri. Menurut Ibu gimana Bu? Baik, berarti saya bisa dapat tujuan kita hari ini. Berarti Bu Femi, kita mau ngobrolin tentang anak murid yang inklusif. Iya betul. Bu Femi berkeinginan memberikan pembelajaran yang layak untuk anak-anak yang inklusif. Betul Bu Sri. Iya. Berarti permasalahan sudah jelas, tujuannya kita mau menemukan solusi nih, apa sih yang bisa nanti Bu Femi kembangkan. Iya betul Bu. Untuk anak-anak inklusi yang ada di sekolah Bu Femi. Iya betul Bu Sri. Sebelumnya mungkin bisa saya tambahkan pertanyaan kepada Bu Femi. Selama Ibu amati nih di sekolahnya Ibu nih, kira-kira bagaimana pembelajaran mereka di kelas itu seperti apa sih Bu Femi lihat? Apakah sudah layak atau seperti apa ya? Apakah ada kejanggalan atau hati nurani Bu Femi berkata seperti ini loh? Oh iya, kalau menurut saya yang saya amati ketika saya mengajar di kelas, menurut saya anak-anak inklusi ini masih seperti kayak hiasan atau bunga-bunga gitu kali Ibu ya di kelas. Jadi mereka tuh tidak terlayani secara penuh. Jadi kayak seperti ya sudah, yang penting hadir di kelas. Terus saya sebagai guru mungkin pada saat pembelajaran tuh baru bisa secara maksimal melayani anak-anak yang reguler begitu Bu Sri. Tapi untuk anak yang berkebutuhan khusus menurut saya belum maksimal, belum mengakomodir gitu Bu. Jadi mereka hanya sebagai pajangan gitu, bukan pajangan sih, maksudnya ya yang penting hadir gitu Bu Sri, ada di kelas. Menurut saya gitu yang saya amati ya Bu ya. Mungkin bukan hanya di saya tapi mungkin dialami juga sama guru-guru yang lain. Itu Bu Sri. Bagus sekali ya Bu, Ibu sudah tergerak hatinya untuk melihat ada ketimpangan di antara pembelajaran reguler dengan inklusi seperti itu ya. Iya benar. Kalau menurut Bu Femi nih, tujuan akhir nih, saya pengennya seperti ini sih yang inklusi. Apa kira-kira yang terbersit di pemikiran Bu Femi nih? Saya pengen seperti ini tujuan akhirnya. Gini Bu, menurut saya nanti saya ingin gitu ya tujuan akhir di mana anak-anak inklusi ini terakomodir pembelajarannya mereka di kelas. Jadi saya mungkin sudah akan membuat rencana-rencana gitu Bu Sri ya. Jadi menurut saya untuk kurikulum anak inklusi sebenarnya agak berbeda dengan anak yang reguler. Karena mereka harus ditreatment atau diperlakukan agak sedikit khusus. Walaupun mungkin tujuan dari siswa inklusi berada di sekolah umum itu adalah supaya mereka bersosialisasi gitu. Tapi menurut saya tidak adil juga ketika mereka tidak mendapatkan yang selayaknya atau seharusnya mereka dapatkan di sekolah gitu Bu Sri. Jadi mungkin ada beberapa rencana yang akan saya lakukan gitu Bu Sri. Ya,
dengan baik. Berarti tadi tujuannya pembicaraan kita, Bu Femi melihat di kelas seperti ini, Bu Femi pengen ada pembelajaran itu mereka itu terakomodasi gitu. Betul. Ada pembelajaran khusus buat seperti yang anak inklusi seperti itu ya. Benar Bu Sri, betul sekali. Oke, bagus sekali. Saya dari pembicaraan dengan Bu Femi tadi tentang keinginan Bu Femi itu, kira-kira nih kita melihat potensi yang ada di sekolah atau potensi yang dimiliki oleh Bu Femi, kira-kira nih apa sih langkah-langkah, misalnya apa ya solusi yang bisa yang Bu Femi bisa kepikiran selama ini, saya pengen seperti ini. Tadi ada terbersit dari Ibu tentang ada model pembelajaran sendiri, kurikulum sendiri gitu. Mungkin Bu Femi bisa ceritakan ke saya? Iya, jadi gini Bu, menurut saya untuk kurikulum yang di kelasnya lebih bagus mungkin untuk anak yang berkebutuhan khusus itu ada mix dengan kurikulum yang terdapat pada anak yang memang khusus memiliki kebutuhan khusus gitu Bu Sri. Jadi lebih bagus dicampur. Artinya memang saya akan membuat, saya akan membuat modul pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus itu yang pertama Bu Sri. Jadi saya pertama mempelajari dulu bagaimana sih sebenarnya kurikulum anak berkebutuhan khusus itu yang pertama. Kemudian saya nanti akan sesuaikan dengan kurikulum yang dipakai di sekolah ini, di sekolah kita Bu Sri ya, kurikulum di SMA kita ini. Nah kemudian nanti saya juga akan mengambil data dari BK terkait anak berkebutuhan khusus ini Bu Sri. Apa minat mereka mungkin, atau ada kebutuhan khusus apa yang dimiliki oleh mereka, seperti itu. Kemudian saya akan petakan dan analisis kira-kira jadi modul ajar seperti apa yang akan saya buat setelah saya gabungkan, setelah saya pelajari kurikulum dari berkebutuhan khusus, kemudian saya pelajari juga kurikulum yang memang dipakai di sini, kemudian saya akan buatkan modul ajar yang cocok buat mereka sesuai dengan data yang saya ambil dari BK, mereka apa kebutuhannya, kemudian mereka ternyata minatnya apa, mungkin ada bakatnya gitu Bu Sri. Dari data tersebut saya temukan data anak-anak tersebut gitu Bu Sri. Baik. Itu mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Ibu sudah punya ide untuk Ibu mau match ini kurikulum nih, kalau bisa ya Ibu mau gabungkan antara kurikulum yang reguler dengan kurikulum yang anak yang berkebutuhan khusus. Nanti Ibu Femi tadi dari percakapan kita akan berusaha belajar bagaimana sih cara buatnya gitu ya, supaya Ibu Femi bisa memunculkan satu modul ajar, modul pembelajaran itu yang bisa memenuhi kebutuhan yang murid-murid yang ABK. Kemudian Ibu juga tadi akan mengambil data dari BK, karena memang setiap kelas tadi Bu Femi bilang ada dua setiap kelas, mungkin bisa dipetakan nih, karena ada yang kebutuhan khusus kan rata-rata dia berbeda-beda ya Bu. Seperti Bu Femi tadi bilang tadi, ada yang sukanya kesini, minatnya kesini. Saya sangat setuju sekali Bu Femi sangat mendukung dengan ide kreatif Bu Femi tadi untuk membuat modul ajar gitu. Mungkin saya nanti suatu saat bisa belajar dari Bu Femi, bisa apa ya yang bisa kami buat untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Sangat apresiasi dengan idenya. Terima kasih Bu Sri. Kemudian saya menanyakan tentang kalau udah tersampaikan seperti itu tadi nih, idenya Bu Femi seperti ini. Kira-kira hambatan apa nanti yang Bu Femi temukan di perjalanan menuju mau membuat nanti pembelajaran yang khusus ini Bu? Pastinya sih ini program saya tidak akan bilang langsung akan lancar ya Bu Sri ya. Mungkin saya atau teman-teman lain yang sepaham dengan saya akan menemui hambatan. Yang pertama mungkin hambatannya itu mungkin tidak semua guru dapat mensupport atau mereka mensupport apa yang kegiatan yang akan saya lakukan seperti itu. Jadi ataupun sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum juga saya juga belum tahu apakah beliau nanti atau akan mendukung gitu. Tapi apabila sekolah kurang mendukung apa yang menjadi tujuan saya, kegiatan yang akan saya lakukan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini,
saya tidak akan patah semangat Bu Sri. Pastinya saya akan melakukan cara gimana tetap dapat mengakomodir anak-anak berkebutuhan khusus ini, gitu Bu Sri. Bagus sekali ya Bu ya. Tadi di hambatannya Ibu akan berusaha untuk tetap menjalankan ini ya Bu ya. Oke, kemudian menurut Bu Femi nih, kira-kira dalam penyusunan ini nanti modul ajar ini atau pembelajaran yang khusus untuk yang ABK ini, siapa yang bisa membantu Bu Femi? Seperti itu. Ya pastinya saya butuh dukungan dari Bu Sri, juga sebagai kita teman sejabat ya Bu Sri ya, juga dukungan dari kepala sekolah, juga dari pihak kurikulum Bu Sri, kurikulum di sekolah kita gitu. Jadi hal ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada dukungan dari semua warga sekolah sebenarnya, karena pastinya kita membutuhkan semua dukungan agar anak-anak ini memang layak mendapatkan pembelajaran di sekolah yang bagus gitu Bu Sri ya. Seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Ibu sudah punya acara-acara nih, saya mau konsultasi dengan wakil kurikulum, dengan kepala sekolah, mungkin dengan guru BK juga. Ya betul Bu ya. Oke, langkah-langkahnya sudah tepat Bu Femi. Kemudian ini pahitnya nih Bu ya, misalnya nih ternyata ini kan selama ini memang mereka terabaikan seperti itu, seperti Bu Femi bilang tadi, mereka hanya sebagai hiasan bunga-bunga di dalam kelas. Misalnya nih guru-guru lain ngapain sih capek-capek, kita kan nggak dapat apa-apa, hanya Bu Femi yang punya pemikiran seperti itu. Misalnya itu bagaimana misalnya terjadi Bu? Ya betul Bu, karena memang kalau di sekolah itu dengan berbagai macam guru, pastinya dengan berbagai macam isi kepala Ibu ya, betul ya. Jadi tidak semua pastinya mendukung kita, mungkin hanya beberapa. Tapi saya pikir itu tidak menjadi sebuah masalah buat saya. Saya tetap akan jalan terus dengan cara saya melaksanakan hal tersebut di dalam pelajaran saya Bu Sri. Jadi saya akan coba justru di pelajaran saya dulu, supaya bisa saya menunjukkan kepada teman-teman sejawat saya, kepada wakil kurikulum mungkin, atau kepada kepala sekolah, bahwa apa yang saya lakukan itu memang untuk anak-anak yang berada di sini, karena semua anak-anak murid kita yang di sini memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan pembelajaran di kelas, gitu Bu Sri. Jadi saya akan coba di kelas saya terlebih dahulu, khusus untuk kelas saya, untuk modul ajarnya, mungkin seperti itu Bu Sri. Oke, bagus sekali, mulia sekali ya Bu ya. Ibu sudah tadi berkomitmen, walaupun tidak dapat dukungan, tapi Bu Femi tergerak. Memang ini harus difasilitasi anak-anak di ABK. Betul Bu. Sangat bagus sekali. Berarti sekarang tindak lanjutnya gimana nih? Setelah kita ngobrol hari ini, tindak lanjut coaching kita hari ini, Bu Femi mau bagaimana nih sekarang langsung nih? Ya, saya pastinya langsung akan seperti yang tadi saya jelaskan tahap-tahapnya. Saya langsung akan mempelajari terkait kurikulum yang anak berkebutuhan khusus, kemudian saya gabungkan dengan kurikulum yang kita pakai di sini. Kemudian saya akan langsung menemui juga kepala sekolah tentang rencana saya ke depan terkait anak berkebutuhan khusus. Kemudian langsung akan saya buatkan modul ajaranya. Begitu Bu Sri. Ya, berarti langsung aksi nih Bu ya. Aksi, Oke. Kira-kira nih pertanyaan terakhir nih, kalau Bu Femi tadi sudah alur-alurnya sudah, rencananya sudah nih kan. Kira-kira berapa lama ya Bu ya bisa sampai nanti targetnya Bu Femi? Kayaknya saya target nih udah jadi nih modul ajar, udah terlaksana. Kira-kira berapa lama ya Bu Femi? Mungkin dalam pelaksanaan saya dari mulai mengumpulkan data anak berkebutuhan khusus, kemudian membuat mempelajari kurikulum yang berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus, kemudian saya matchingkan dengan kurikulum di sini dan sebagainya. Itu mungkin kurang lebih membutuhkan waktu 1 bulan ya Bu ya. Jadi saya mungkin nanti akan memulainya di semester 2, bulan Januari. Jadi masih ada 1 bulan lagi untuk pelaksanaan itu. Semoga bisa saya capai Bu Sri ya. Doain saya Bu Sri. Oke, saya sangat senang sekali nih Bu Femi sudah punya gagasan, punya ide terhadap permasalahan ABK di sekolah, sudah punya langkah-langkahnya, dan yang lebih penting Bu Femi sudah berkomitmen, berkomitmen untuk nanti menjalankan ini ke depannya, sehingga nanti kelihatan hasil kita. Kan memang guru sebagai pelayan ya Bu ya, sebagai anak-anak ini kita juga punya hati nurani, mereka juga manusia yang harus
kelihatan perkembangannya gitu. Dengan modul ajar mungkin nanti mereka tahu udah bisa ini, bisa ini, bisa ini. Sangat bagus sekali Bu Femi, topik yang kita diskusikan hari ini. Semoga bisa berjalan nanti ke depannya ya Bu ya. Amin, Hasil amin. coaching kita ini juga ada manfaatnya sehingga ada era baru untuk pembelajaran yang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya, mohon dukungannya ya Bu Sri ya. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Femi, ada yang mau disampaikan? Perasaan saya lega sekali Bu Sri bincang-bincang sama Bu Sri ya. Jadi saya sudah bisa Bu Sri ternyata mensupport saya nih sebagai salah satu rekan sejawat. Jadi saya senang sekali sudah bincang-bincang. Saya lega apa yang menjadi masalah saya sudah saya keluarkan gitu Bu Sri ya. Dan ada yang mendukung saya walaupun baru satu Ibu Sri. Semoga teman-teman yang lain juga nanti mendukung saya Bu Sri. Terima kasih banyak. Baik, mungkin cukup sekian perbincangan kita hari ini Bu Femi. Iya. Lain kali bisa kita berbincang dengan topik yang berbeda lagi. Iya Bu Sri. Sehat selalu, tetap semangat ya Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang, Bu Femi. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Pak Dito. Iya, terima kasih ya Bu Sri tadi sudah mengizinkan saya untuk mengikuti komunikasi coaching tadi. Ya, Pak. Sekarang kalau sudah melakukan, bagaimana perasaan Ibu? Waduh, perasaan saya lega ya Pak, lega. Tadinya saya deg-degan juga sih Pak. Deg-degan. Karena gini, coachingnya datang dengan permasalahannya. Saya kan belum tahu nih Pak masalahnya apa. Tuh. Jadinya apakah nanti ada solusi atau enggak, itu saya yang khawatir. Bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan biar nanti Ibu Feminya itu bisa muncul itu ide-idenya. Tapi setelah kami ngobrol dari awal sampai akhir dan ternyata Bu Femi sudah nemu Pak solusinya yang atas permasalahannya. Saya lega sekali Pak. Betul, saya lihat tadi juga seperti itu sehingga Bu Femi kelihatan merasa nyaman ya berkomunikasi dengan Ibu. Baik, untuk melakukan coaching apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya, indikator yang sudah saya lakukan sesuai dengan tadi kita yang pra observasi ya Pak. Saya memfokuskan kepada yang kehadiran penuh. Kehadiran penuh yang sudah Ibu lakukan Ya, ya? yang sudah saya lakukan itu selain yang 3 komponen tadi yang saya tonjolkan adalah tentang kehadiran penuh. Artinya saya sudah mendengarkan dengan seksama apa yang diungkapkan oleh Bu Femi dan mencatat beberapa hal-hal yang menjadi poin-poin saya untuk saya tanyakan kembali. Kemudian saya sudah hadir dengan gestur tubuh saya yang menyatakan saya care, peduli dengan apa yang dirasakan oleh Bu Femi. Dan sesekali saya sudah mengatakan berkasih responnya bagus, mendukung seperti jadi Bu Femi merasa nyaman dan keluarlah itu ide kreatif dari Bu Femi. Seperti itu Pak Dito. Iya, yang seperti saya lihat juga seperti itu ya. Ibu udah mencoba untuk kehadiran secara penuh, baik pikiran, catatan kehadiran Ibu selama melakukan coaching ini. Di sini saya akan menyampaikan ya Bu beberapa catatan untuk observasi yang yang sudah saya lakukan terhadap Ibu. Ibu di sebelumnya kan saya sudah bertanya koordinasi karakter apa yang ingin Ibu sampaikan, kompetensi apa yang ingin Ibu sampaikan, yang ingin Ibu tingkatkan. Di sini kan Ibu menyampaikan kehadiran penuh. Iya, saya sebenarnya Ibu sudah mencoba hal itu dengan cukup baik dan saya anggap juga, bukan anggap, saya menilai juga sudah cukup baik yang sudah Ibu lakukan. Tetapi ada beberapa catatan di mana saya mencatat Ibu terlalu di awal terlalu mencatat Bu. Iya, kalau bisa coba Ibu fokus terlebih dahulu kepada si coaching sehingga coaching itu lebih merasa dihargai. Iya, jangan pas di awal Ibu walaupun niat Ibu ingin kehadiran secara penuh, tapi Ibu langsung mencatat dijedah kalau menurut saya Bu. Jadi Ibu dijedah terlebih dahulu beberapa menit setelah si coaching menyampaikan permasalahan, baru Ibu mencatat seperti itu. Oh iya, baik Pak. Saya juga menyadarinya mungkin tadi harusnya yang saya lakukan mendengarkan dulu sampai tuntas gitu ya Pak ya. Keluhan dari Bu Femi baru saya mencatat. Betul. Saya tadi langsung beberapa poin langsung saya catat. Iya. Mungkin ya Pak ya. Iya Ibu. Baik Pak, terima kasih masukannya Pak Dito. Itu untuk catatannya seperti itu Ibu. Semoga nanti kedepannya lebih baik. Di sini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Bu selain kehadiran secara penuh ini? Baik,
selain kehadiran penuh, tadi saya merasa sudah maksimal kalau menurut saya Pak ya. Betul. Tapi saya pengen lagi mengembangkan satu kompetensi lagi tentang memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Jadi kalau dalam percakapan tadi itu Pak, kadang saya pertanyaan apa yang paling pas ya, supaya ketemu nih poin tujuan, identifikasi, aksi nyata, materi responnya beliau dan tanggung jawabnya gitu. Jadi saya pengen, saya mau melatih kompetensi memberikan pertanyaan lebih berbobot, lebih tajam, sehingga langsung, jadi kita nggak bertele-tele, langsung ketemu solusi seperti ini, komitmen seperti ini, tindak lanjut seperti ini. Itu yang saya inginkan Pak Dito. Baik Ibu, semoga nanti kedepannya jika ada teknik coaching lagi, Ibu bisa lebih baik dan bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang sebelumnya. Itu aja. Terima kasih Bu atas waktunya Ibu ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dan melakukan supervisi dan coaching kembali. Terima kasih Pak Dito. Sama-sama Ibu, selamat siang, sehat selalu.